Selanjutnya marilah kita simak, kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, segenap aparat pemerintah, baik Bapak Pangdam, Bapak Kapolda dan semua umara, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di mana kita bersama berada di raudhah min riyadil jannah, berada di taman sorga yang ada di dunia. Sewaktu kita berada di tempat di mana di situ kita kontak kepada Allah, ingat kepada Allah, mengagungkan asma Allah, bersalawat kepada Habibuna Muhammad, membaca sejarah Habibuna Muhammad, ketahuilah inilah raudhah min riyadil jannah, inilah hilaqud dzikr. Bahkan inilah yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya. Sewaktu melihat hamba-hamba Allah, manusia berkumpul semata-mata bukan karena kesenangan dunia, bukan tujuan dunia, tetapi semata-mata berzikir, bermunajat, mengagungkan asma Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Ketahuilah itu adalah satu kenikmatan besar yang kita dapati bersama. Amin ya Allah. Inilah yang dibawakan oleh mereka hamba-hamba Allah yang saleh. Inilah yang dibawa oleh guru kita Romo Kiai Ahmad Asrari, yang meneruskan apa yang didapati oleh ayahnya Romo Kiai Haji Uthman Al-Ishaqi. Semuanya ini bersambung, muttasil sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan terus menerus bersambung sampai kepada Habibuna Muhammad, sampai kepada Nabiyuna Muhammad. Kalau sudah sampai kepada Rasulullah, maka ketahuilah itulah babullah, itulah pintu menghadap kepada Allah, itulah tempat ridha Allah,
jangan ada yang menempuh wahai manusia jalan apapun untuk mendapatkan ridha Allah kecuali lewat Habibuna Muhammad, lewat baginda Rasul, lewat guru-guru kita yang menyambung sampai kepada Rasulullah. Itulah menjadi pegangan kita, karena semua pintu tertutup tidak akan didapati dari ridha Allah, surga Allah, kecuali melewati pintu Habibuna Muhammad. Kullul bab inggalat wal bab dha ghair maglud. Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, sadar semua pintu tertutup. Kelihatannya kau beribadah, kelihatannya kau berjuang, kelihatannya kau beramal, kau menginginkan surga Allah, menginginkan ridha Allah, ketahuilah tertutup semua itu. Tidak akan didapati kecuali melewati kekasih Allah Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Bahkan dalam hadis qudsi, lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Seandainya mereka hamba-hambaku, kata Allah, datang menghadap kepada aku dari semua jalan ditempuh, semua pintu dibuka, niscaya aku tidak akan berikan kepadanya, tidak akan aku berikan ridhaku kepadanya kecuali lewat pintu kekasihku Habibuna Muhammad. Bahagialah kita sewaktu kita hidup di akhir zaman semacam ini, berada dalam satu majelis yang mempunyai silsilah muttasilah, bersambung, bukan sekadar majelis biasa, bukan sekadar perkumpulan zikir biasa, bukan semua acara-acara yang tidak mempunyai mursyid, tidak mempunyai syekh, tapi tidak. Jamaah Al-Khidmah mempunyai guru, gurunya mempunyai guru, gurunya mempunyai guru, gurunya mempunyai guru, terus bersambung sampai kepada Habibuna Muhammad, sampai kepada Habibuna Muhammad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah tegaskan, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Betul kau cinta kepada Allah, kau taat kepada Allah, kau beribadah kepada Allah, ikutilah apa yang dibawakan oleh Habibuna Muhammad, yang dibawakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah di situ kita akan menembus terus sampai akhirnya besok hubungan kita tidak putus, bukan sewaktu di dunia. Maaf, segala hormat kepada semua guru, guru mursyid berbeda jauh dengan guru-guru yang lainnya. Guru mursyid bukan saja di dunia menjadi mursyid, tapi besok yauma yud'a kullu inasin bi imamihim. Yauma yud'a, sewaktu dipanggil setiap manusia dengan siapakah imamnya, siapakah guru besarnya. Kelompok-kelompok akan datang, maka kita insya Allah bersama guru-guru kita. Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang Nabi katakan akan mendapatkan mandat untuk memberikan syafaatnya Habibuna Muhammad, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersambung ini terus sampai besok. Hubungan kita bukan hanya di dunia, tapi besok yang terpenting, besok yang terpenting. Dunia abir sabil, dunia hanya lewat, hanya berapa tahun, tidak lama, pasti toh kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Yakini itu terus. Jangan sampai kau berjuang, jangan sampai kau beramal, jangan sampai kau melakukan dalam hidupmu yang relatif singkat, tapi toh pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Pastilah kita tinggalkan.
pastilah kematian akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebentar di dunia, tidak lama di dunia. Kita harus memikirkan bukan untuk hidup di dunia, bukan untuk kesenangan di dunia, bukan untuk kedudukan di dunia. Apapun yang ada di dunia kita terima, tapi yang terpenting besok Allah sudah tegaskan dalam firman-Nya, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, langgenglah, teruslah kau bertakwa kepada Allah dan pikirkan, renungkan terus menerus apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Ini misi raksasa yang dibawa oleh Habibuna Muhammad. Misi raksasa yang dibawa oleh mereka penerus-penerus Nabi Muhammad. Dan kita insya Allah berada dalam barisannya. Amin ya Allah. Hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Hidup di dunia untuk besok hidup di akhirat. Semoga kita tergolong bukan penduduk bumi, amin ya Allah, tapi penduduk surga Allah selama-lamanya, amin ya Allah. Bersihkan pemikiran kita. Itulah yang kita hadapi. Karena itu pasti, siapapun orangnya. Jangan bilang aku masih muda, wahai anak muda. Tidak sedikit yang muda juga pasti meninggal. Apalagi yang tua, yang sehat, apalagi yang sakit. Betul? Yakin? Yakin? Pasti? Pasti akan meninggal? Pasti? Yakin? Yang nggak jawab insya Allah lebih cepat, amin. Pasti? Yakin? Terus pemikiran kita semacam itu. Aku punya duit, duitku untuk apa? Senang-senang dunia? Tidak, akhiratku. Aku dai, aku alim, aku. Untuk apa? Akhiratku. Jangan kehidupan dunia yang sifatnya temporer untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya temporer. Jadikanlah yang temporer untuk mendapatkan yang sifatnya abadal abidin. Itulah yang dilakukan oleh mereka para aulia Allah. Pikirkan dan renungkan, semuanya ribut masalah dunia. Semua sibuk. Pembicaraan-pembicaraan kita masih sebatas dunia. Padahal itu sementara. Itu adalah ujian. Masa ujian tidak akan lama. Tapi kalau kita sudah lulus, maka kita akan merasakan selama-lamanya. Begitu juga kalau tidak lulus, maka akan merasakan pahitnya selama-lamanya. Ingat kata-kata ini. Kita sedang diuji oleh Allah dengan perintah-perintahnya. Kita diuji oleh Allah dengan larangan-larangannya. Tanamkan semacam ini. Bisakah aku lulus? Aku dan keluargaku, aku dan anak-anakku. Itu yang terpenting. Sewaktu aku sholat, bangun sholat subuh, bangunkah anakku? Bangunkah istriku? Sewaktu aku baca Quran, akankah anak dan istriku ikut baca Quran? Sewaktu, bukan hanya diriku, aku dan orang-orang yang ada di pundakku, yaitu anak dan istriku. Perintah-perintah Allah. Begitu juga larangan-larangan Allah. Yang dilarang oleh Allah. Kau baik, kau senang zikir, kau senang majelis. Betulkah anakmu berada di majelis? Betulkah istrimu ikut bersamamu? Ataukah kau menjadi hamba Allah yang soleh, tapi anakmu berada di tempat yang na'udzubillah min dzalik?
Tolong, pertanggungjawaban kita besok di akhirat bukan hanya diri kita, kita dan keluarga kita satu paket, kata Allah. Qu anfusakum wa ahlikum. Bukan anfusakum saja, wa ahlikum, kata Allah. Dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Mumpung kita berada di majelis Raudhah min Riyadil Jannah, kita ingin ini majelis sedikit banyak merubah keadaan kita, tambah baik, amin ya Allah. Tambah soleh, tambah soleha, amin ya Allah. Jatah yang Allah berikan kepada kita tambah berkurang, umur kita berjalan terus, berarti kita tambah dekat ajal kita, kuburan kita, kematian kita. Sebelum kita besok menyesal, ingat, koreksi diri kita, sidang diri kita. Aku betulkah umat Nabi Muhammad? Aku betulkah menjalankan perintah Allah? Aku betulkah sudah meninggalkan larangan-larangan Allah? Anakku, istriku, bagaimana keadaannya? Koreksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Kau sidang dirimu, kau tanyakan, kau bangun malam, kau munajat kepada Allah, mengingat kekurangan kita dalam beribadah, mengingat maksiat-maksiat yang sudah kita kerjakan. Diterimakah amalanku itu, ibadahku itu, diampunikah dosa-dosa kau itu? Terus kita kontak kepada Allah selagi masih ada waktu, selagi masih ada umur, selagi masih ada hidup, sebelum Israel datang mencabut nyawa kita. Yang pasti akan mencabut nyawa kita, mau tidak mau. Tidak sedikit saudara kita yang dulu bersama kita sekarang sudah berada di alam kubur. Tidak sedikit orang tua kita yang dulu bersama kita sekarang sudah berada di alam barzakh. Tapi apa katanya mereka para ulama bila membawa jenazah? Ini fulan meninggal, kita bawa. Maka mereka mengatakan, ya bakhtu man gaddam, ay gaddam al-a'mal as-salihah. Alangkah untungnya, betul dia meninggal, kita sudah mengajukan suatu amal-amal soleh, sudah memberikan suatu perbuatan yang diridhai oleh Allah, sudah menanam tanaman-tanaman yang sangat banyak dari amal yang diridhai oleh Allah. Sekarang meninggal, maka sebentar lagi akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan pahalanya, sehingga masuk liang kubur disambut oleh malaikat rahmah. Kuburannya yang sempit itu berubah. Janji Rasulullah akan menjadi Raudhah min Riyadil Jannah, menjadi salah satu taman dari taman sorga. Hidup di alam kubur lebih senang daripada hidup sewaktu berada di dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan ini yang sudah dilakukan oleh guru kita, guru-gurunya, mereka orang-orang soleh. Insya Allah kita berada di jejaknya orang-orang soleh. Amin ya Allah. Mengikuti jejak mereka ya Allah. Mereka lah orang-orang yang waras, mereka yang cerdas, mereka yang berakal, menjadikan dunia untuk persiapan besok di akhirat. Itu definisi datang dari Habibuna Muhammad. Itu yang mengatakan Rasulullah, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Lima ba'dal maut. Hidup di dunia bukan untuk main-main, bukan untuk senang-senang, bukan untuk ini dan itu. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka, kata Allah dalam firman-Nya yang telah menciptakan kita, telah memberikan nikmat kepada kita, tidak mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Apakah kalian sia-sia hidup di dunia ini hanya main-main, hanya berbuat ini dan itu? Tidak. Tidak, kata Allah. Tidak. Setelah kehidupan ini ada kehidupan yang sangat jauh, yang akan kita alami pasti. Dunia sunyi menyebutkan hal ini.
Dunia umat Islam tidak lagi sibuk memikirkan hal ini. Semua pembicaraan berkaitan dengan kehidupan dunia. Alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya kita. Sehingga banyak yang ghafil, banyak yang lalai, banyak yang tidak sadar. Akhirnya perintah Allah ditinggalkan, akhirnya larangan-larangan Allah diterjang. Yang penting aku puas, yang penting aku senang, yang penting aku happy, yang penting na'udzubillah. Disitulah akhirnya turunlah azab Allah di dunia sebelum di akhirat. Sadari wahai bangsa Indonesia, jangan salahkan Allah sewaktu terjadi tsunami. Jangan mengatakan ini dan itu kepada Allah sewaktu terjadi gempa. Allah sudah tegaskan, semuanya itu karena ulah manusia. Bima kasabat ahidinas. Mereka yang berbuat murka, mereka yang meninggalkan larangan Allah, mereka yang menerjang larangan Allah, turunlah azab Allah. Ngeri, ngeri. Dalam tahun-tahun terakhir lihat ini, lagi-lagi kita mendengar terjadi longsor, terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi ini, terjadi ya Allah pesawat jatuh, kapal tenggelam. Apa ini? Ini, lihat. Ini. Ulah siapa itu? Ulah manusia sendiri. Kenapa semacam itu? Lupa, tidak sadar akan kematian yang pasti akan dialaminya. Ini. Beruntunglah kita. Untung kita syukuri ini nikmat, jangan sampai putus di jalan. Jangan sampai hilang. Sewaktu kita berada dalam satu thariqah, di jalannya mereka para aulia Allah, orang-orang soleh, tidak akan membawa kita, tidak akan mengajak kita kecuali untuk keselamatan. Bukan saja di dunia, selamat di dunia dan selamat besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Lihat. Ala bidzikrillahi tatmainnul. Di dunia sudah tentram kita, tenang kita. Sewaktu segalanya kita kembalikan kepada Allah. Aku punya masalah, aku punya problem, aku punya kebutuhan, aku punya keinginan. Kemana aku harus lari? Bagaimana aku jalankan? Apa yang harus aku lakukan? Aku punya Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Tidak ada satu kenikmatan yang aku akan dapati kecuali Allah lah yang memberikan nikmat kepada aku. Dan tidak ada satu musibah akan menimpa diriku kecuali Allah lah yang dapat menyingkirkannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Selalu kontak kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka kita akan berbahagia di dunia, apalagi besok di akhirat. Berapa keutamaannya. Tengoklah firman-firman Allah, bacalah hadis-hadis Rasulullah, janji Allah, janji Rasulullah kepada hamba-hambanya yang senang berzikir, yang senang bermunajat, yang senang bersolawat, yang senang beribadah, yang mau meninggalkan kemaksiatan. Niscaya mereka akan bahagia, bukan saja di dunia, masuk ke liang kubur, kuburannya berubah menjadi taman sorga, sampai di mahsyar nanti akan bertemu dengan Habibuna Muhammad, akan bertemu dengan Rasulullah, akan bertemu dengan guru-guru kita, berkumpul di satu tempat, orang-orang yang soleh di bawah bendera Nabi Muhammad, dan kita insya Allah berada di bawah bendera itu. Amin ya Allah. Insya Allah kita bersama mereka. Amin ya Allah. Inilah yang kita lakukan sewaktu kita berada di dunia. Habiskan umur kita, habiskan tenaga kita, habiskan apa yang kita miliki sewaktu kita berada di dunia. Besok insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab.
Kau akan dibangkitkan di mana besok di akhirat. Di dunia kau bisa memilih. Apakah aku pergi ke majelis zikir? Apakah aku mensport majelis zikir? Apakah aku selalu membantu, menolong, berusaha untuk majelis zikir? Apakah aku memberikan izin, mendukung untuk majelis zikir? Bila itu yang dilakukan, ingatlah, jangan lagi Allah, Nabi Muhammad tidak akan lupa akan hal itu. Bila umatnya berbuat kebaikan, sampai kabarnya kepada Nabi Muhammad, sehingga hubungan kita dengan Nabi Muhammad tidak putus. Sehingga besok di akhirat, Nabi Muhammad tidak akan pergi ke surga Firdaus, menikmati surga Firdaus, meninggalkan umatnya. Tidak, ingatlah, surga ditolak oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipersilahkan masuk surga. Manabir min nur. Nabi mengatakan tidak wahai malaikat. Malaikat penjaga surga mengatakan, alangkah indahnya surga itu wahai Muhammad, alangkah nikmatnya itu surga wahai Muhammad. Tidak wahai malaikat, aku ingin tahu keadaan umatku, bagaimana umatku, di mana umatku. Aku akan memberikan syafaat, meminta kepada Allah agar umatku masuk surga bersama aku. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad. Semoga tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ingat wahai umat Nabi Muhammad, maksiat yang kau lakukan menjadikan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kelihatannya umat Nabi Muhammad, orang menyangka dia muslim, umat Nabi Muhammad, dikubur dengan cara-cara umat Nabi Muhammad. Tahu-tahu besok di akhirat ada hijab, ada dinding pemisah, tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak masuk golongan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada umatnya, dia tidak tahu. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, kalau sampai hal itu terjadi, kau tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dosamu kau akan pikul. Dosa-dosa yang pernah kau berbuat, kalau syafaat Nabi Muhammad menghapus dosa-dosa kita, maka besok kau akan bertanggung jawab akan dosa-dosamu. Sampai Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Neraka wel tempatnya siapa yang tidak bertemu aku besok di hari kiamat. Tolong sadari, ini majlis zikir adalah majlis munajat kepada Allah. Majlis untuk memperbaiki diri kita. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Umur terus berjalan, mungkin tidak lama lagi kita akan meninggal. Yang jelas pasti akan meninggal. Betul? Yakin? Pasti akan meninggal? Yakini itu. Nabi mengatakan, aku tidak melangkah kaki kananku kecuali aku tidak yakin kaki kiriku bisa melangkah. Nabi mengatakan, aku tidak makan satu makanan kecuali aku tidak yakin makanan itu sampai ke perutku. Mungkin belum sampai ke perutku, Allah sudah cabut nyawaku. Selalu ingat akan kematian. Kita dianjurkan untuk ziarah ke kuburan. Silahkan berdoa, silahkan baca Yasin, tapi tujuan utamanya adalah mengingatkan kau bahwa kau juga akan meninggal. Tolong, kesempatan emas mengingat apa yang diajak oleh guru-guru kita. Masalah, toh hidup di dunia sebentar. Aku sakit, toh sakit itu tidak akan lama. Datang ajalku, hilang penyakitku. Yang terpenting satu, tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Tidak putus hubungan dengan guru-guru kita yang akan menyambung kepada Nabi Muhammad. Tidak putus hubungan dengan iman Islam kita. Yang penting husnul dunia abir sabil. Lihat berita yang ada di dunia, berita yang ada di televisi, yang di koran, yang di HP kita, pembicaraan kita, semua sekitar dunia. Ya Allah,
Mau berapa lama kita di dunia? Tidak akan lama lagi kita akan tinggalkan. Pikirkan sesudah ini. Yang pasti akan kita alami siapapun orangnya. Aku kaya, aku meninggal, kekayaanku ditinggal, akan diwarisi. Entah itu sampai baik diwarisinya, ataukah sampai pertengkaran di antara anak-anak kita. Ini, aku punya jabatan, aku punya kedudukan, aku punya, ada batasnya. Yang kita pikirkan kuburan yang akan kita tempati sebentar lagi. Terus ingat itu. Terus sebagian orang soleh menaruh di depan rumahnya apa? Yang dipajang pemandangan yang indah untuk memandikan. Mandikan apa? Jenazah. Sehingga setiap pagi aku duduk di sini dan aku akan melihat itu dan aku akan sadar insya Allah bahwa sebentar lagi aku akan meninggal, sehingga waktuku tidak berlalu lewat kecuali aku gunakan untuk persiapan besok di akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Insya Allah majelis yang kita hadiri bersama dapat membersihkan pemikiran-pemikiran kita. Amin ya Allah. Mengalih pemikiran-pemikiran kita. Amin ya Allah. Bukan sebatas untuk dunia. Bukan ini didikan Habibuna Muhammad. Bukan ini didikan mereka para wali Allah. Bukan inilah ajakan daripada guru kita. Kita diperintahkan oleh Allah. Tugas kita hanya satu. Hanya satu. Bahkan disebutkan pakai adatul istithna. Dikatakan illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kata Allah, hanya liya'budun. Tempatmu di dunia hanya untuk beribadah. Hanya ibadah. Hanya ibadah. Mau senang-senang besok di akhirat. Mau apa saja akan diberi oleh Allah. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak dapat kau bayangkan apa yang sudah disiapkan oleh Allah. Mata belum pernah melihatnya, telinga belum pernah mendengarnya, bahkan kita tidak mampu membayangkannya. Insya Allah, Allah ciptakan sorga dan ciptakan penduduknya, dan kitalah sebagai penduduk sorga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Allah ciptakan neraka dan Allah ciptakan penduduknya. Semoga kita diselamatkan dari api neraka. Amin ya Allah. Semoga Allah membuka hati kita. Semoga Allah menurunkan hidayah kepada kita. Semoga Allah merubah keadaan kita. Tambah hari tambah dekat kepada Allah. Tambah hari tambah mengikuti sunnah Rasulullah. Tambah hari tambah memperbanyak bekal besok untuk akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.